Wilujeng Sumping, sebuah kalimat dalam bahasa Sunda yang artinya selamat datang di kota Garut. Garut adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat, jaraknya kurang lebih 225 km dari ibu kota Jakarta dan berada pada ketinggian 717 meter di atas permukaan laut. Garut juga menyuguhkan panorama yang indah dengan dikelilingi oleh gunung-gunung, hamparan sawah yang luas, serta sungai yang memberikan kehidupan penduduk di sekitarnya. Alam indah kota Garut telah melahirkan seniman-seniman handal yang menciptakan beragam kesenian tradisional yang sangat menarik, seperti kecapi, karinding, terebang, dan calung. Calung merupakan alat musik tradisional khas Sunda yang merupakan warisan para leluhur Pasundan yang sampai saat ini masih bisa dijumpai di Tatar Sunda. Calung ini cukup dikenal luas di Priangan, termasuk Tasik, Garut, dan lain-lain. Di Garut sendiri, menurut pengalaman saya, pada ketika tahun-tahun 60-an sampai tahun 70, calung itu cukup banyak digandrungi masyarakat, bahkan terbukti dengan kalau ada acara, katakanlah kenaikan kelas, ada acara hitanan, ada acara pernikahan, kita hampir dipastikan dapat melihat pertunjukan calung itu. Karena calung itu membawa kegembiraan. Itu kan suatu pertunjukan yang kalau orang Garut itu bilang bobodoran. Jadi ya hal-hal yang lucu-lucu, mereka si pemain itu bersaut-sautan sambil juga membunyikan perangkatnya itu. Biasanya dengan tangan kanan ada pemukulnya. Yang lucu-lucu disajikan, jadi orang sangat gembira melihatnya. Membuat suasana sejuk, damai, aman gitu. Para seniman calung biasanya berkumpul di suatu tempat yang disebut pangauban, berasal dari kata aup yang artinya kumpul. Jadi, pangauban berarti tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul para seniman. Salah satu pangauban seniman calung di Kabupaten Garut berada di Kampung Tarisih, Desa Ciakar, Kecamatan Leles. Dan para seniman tersebut membentuk sebuah komunitas yang berusaha melestarikan kesenian alat musik calung. Abah dulunya dari Sariwulung. Abah bikin kelompok Putra Wulung. Berdiri Putra Wulung tahun 81 yang dipimpin dulu Bapak Memen Adi Saputra. Personil Mbah Ayo, Mbah Ruhiat, Mbah Uyun, Mbah Nang Nyut, Ujang. Jumlah pemain calung yang menjadi bagian komunitas saat ini ada 10 orang, sedangkan ketika pentas dibutuhkan paling sedikit 5 orang. Oke, ya ini mungkin namanya calung dalang ya. Calung dalang itu kalau di musik pentadiatonis namanya melodi ya. Bentuknya seperti ini, terus urutannya juga dari yang besar sampai yang kecil. Bambunya juga ada paling banyak kalau calung dalang. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini namanya calung dalang. Kalau tadi calung dalang, terus ini disebut dalang kedua, ya. Dalang kedua yang biasanya mengiringi calung dalang pertama atau disebut kalau di musik diatonis ritme, ya, ritme. Terus panjangnya juga hampir sama dengan calung dalang. Ada beberapa ruas bambu di sini. Terus ini fungsinya untuk
mengisi kekosongan waktu calung melodi berjalan. Kalau ini namanya penerus, ya. Penerus ada beberapa ruas bambu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di musik modern atau musik diatonis ini mungkin sama dengan bass, ya. Nah, selain itu penerus juga ada biasanya bersautan. Cara kerjanya bersautan berarti ada 2 pasang penerus. Kalau ini namanya penerus 2. Penerus 2 sama fungsinya, tapi ini cuma mengisi sama penerus yang pertama tadi. Ini dikasih ketukan ini seperti ini. Terus yang tadi itu bersautan sama ini, jadi menghasilkan musik yang harmonis. Terus ini lebih banyak dari yang tadi kalau ini. Ruas bambunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang tadi ada 7, ya, karena ini fungsinya sebagai pengetuk, memberi patokan untuk musiknya. Calung terbuat dari bambu dengan susunan ruas-ruas bambu yang disusun menyamping, menuruti tilaras atau tangga nada. Bambu yang digunakan berjenis awi wulung yang berwarna awi hideng atau bambu hitam. Bambu ini tahan lama dan bisa mengeluarkan suara yang nyaring. Dan bambu jenis ini mudah diperoleh di sekitar Kampung Tarisih. Proses awal pembuatan calung, simkuring nyurpeh heula lokasi kebon awi hideung, dikontrol heula, dicek heula awi teh ditakolan. Terus aya anu kolot, anu umurna 5 tahun. Terus umur 5 tahun, terus aya awina namanya dituar. Pohon bambu yang selesai ditebang, ranting dan daun-daun yang masih menempel pada ruas bambu dibersihkan. Bambu lalu dipotong menjadi 2 bagian agar memudahkan saat dibawa pulang ke rumah. Bambu memasuki tahap pemotongan untuk menyesuaikan jenis calung yang akan dibuat. Bambu yang sudah terpotong kemudian dibersihkan kembali dari mata bambu yang menempel pada ruas bambu. Tahap selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Awi eta di kebun 5 tahun umurna, di bumi disimpan setahun umurna. Cek urang Sunda mah di luhureun hawu, di paraseuna. Gitu di paraseuna digarang 1 tahun lamina. Tapi ulah garing ku kapoe. Pomi garing ku kapoe babari beulah. Pomi garing ku haseup tina hawu di paraseuna itu lebih bagus. Selanjutnya, proses pembentukan nada calung caranya dengan memotong sedikit ujung bambu, kemudian diserut untuk membuang sebagian ruas bambu. Terus diraut kieu, ieu cara kieu suara rendah. Jadi kirang rendah, ieu digoak, dicoak, diraut. Upami hoyong tinggi, nadana ieu dipotong.
dipotong eta tinggi. Nah terus gitu terus ngalaraskeun sadayana terus lamina tila lah laras baru dilubangi lalu digorok ditiir. Nah ditiir kayak terus gitu ditiir. Ini pakai bambu lagi, peniirnya pakai bambu lagi. Ini ada selang. Ini untuk supaya tidak rapat, tidak supaya tidak adu lah. Orang Sunda mah gitu tidak adu. Jadi suara teh, tuh itu suara nanti jadi ngencring. Orang itu mah nyaring lah. Jadi lebih nyaring lebih bagus gitu. Berbekal rasa cinta, kebanggaan, serta keinginan yang besar mendorong para pemain Putra Wulung untuk mendedikasikan kesenian alat musik kepada pelajar sekolah menengah pertama. Komunitas ini sedang berusaha agar kesenian alat musik calung tetap lestari. Waktu berlatih calung biasanya pada hari Senin seusai jam pulang sekolah. Kesenian ini pun sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Putra Wulung selalu sabar dalam mengajarkan siswa saat berlatih dan mempunyai tujuan untuk menanamkan jiwa seni bermain calung mulai usia dini. Saat ini, masyarakat luas belum banyak yang mengetahui tentang kesenian alat musik calung. Cara agar masyarakat mengetahui tentang kesenian alat musik ini dengan diadakannya pementasan kesenian alat musik calung yang berlokasi di objek wisata Candi Cangkuang. Setiap 1 bulan sekali dengan peran dan dukungan pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kesenian ini dipertunjukkan agar wisatawan lokal maupun mancanegara dapat terhibur dan menikmati setiap alunan musik bambu ini, serta diharapkan mampu memberikan pengetahuan untuk wisatawan lokal dan mancanegara mengenai kesenian alat musik calung. Tugas utama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, salah satunya termasuk kelompok-kelompok seni. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Garut dalam pembinaan atau pelestarian seni budaya yang ada di Kabupaten Garut. Salah satunya dengan banyaknya ditampilkan potensi budaya lokal, salah satunya di objek wisata seperti di Cangkuang. Tanggapan dari baik itu dari pengunjung maupun dari masyarakat setempat ini sangat positif sekali. Malah mereka mengharapkan tampilan kesenian ini bukan hanya sebulan sekali, tapi setiap minggu kalau bisa gitu. Tapi mengingat anggaran yang terbatas dari Pemda, ya kita hanya untuk 2014 ini hanya bisa tampil sebulan sekali. Harapan ke depan, Abah udah tua, anak-anak didik Abah, generasi-generasi ke Abah ingin maju. Kesenian alat musik calung ini harus tetap lestari dan selalu mempunyai generasi penerus. Semua pihak jangan sampai lalai sedikitpun menjaga warisan leluhur agar tidak diakui oleh siapapun dan tetap kesenian ini menjadi milik kita, bangsa Indonesia. Semoga